Hai guys, nama aku Rina. Sebelum cerita masuk ke bagian yang bikin nangis Bombay, aku mau cerita dulu dari awal-awal yang masih manis-manisnya, biar kalian ngerasain perjalanan emosinya bareng aku. Ini beneran pengalaman hidup aku, bukan karangan. Jadi kadang aku masih suka gemeteran sendiri kalau ingat-ingat. Aku ketemu Andi pas kami sama-sama kerja di sebuah kafe kecil di daerah Kemang, Jakarta. Aku jadi waitress, dia barista yang jago bikin latte art bentuk hati atau daun. Pertama kali lihat dia, aku langsung notice senyumnya yang ramah banget ke setiap pelanggan. Dia nggak sombong, meskipun banyak cewek yang ngantri pesen kopi cuma buat ngeliatin dia. Suatu hari, pas lagi istirahat bareng di belakang kafe, aku lagi makan mie instan karena duit lagi tipis. Dia lewat, ngeliat, terus balik lagi bawa sepotong roti bakar dari dapur. Makan ini aja, Rin, lebih bergizi, katanya sambil senyum malu-malu. Dari situ kami mulai ngobrol. Awalnya cuma soal kerjaan, lama-lama jadi curhat-curhatan. Aku cerita aku anak kos, orang tua di kampung, hidup sendiri sejak SMA. Dia cerita dia anak tunggal, orang tuanya punya rumah sendiri, tapi hidupnya pas-pasan. Kami pacaran setelah 6 bulan kenal. Andi orangnya perhatian banget. Kalau aku lagi datang bulan dan mules, dia beliin kopi hangat atau coklat. Kalau aku lembur, dia nungguin sampai kafe tutup biar nganter pulang. Aku ngerasa akhirnya ada orang yang benar-benar sayang sama aku tanpa syarat. Pas ngelamar, Andi bawa aku ke taman kecil dekat kafe tempat kami ketemu dulu. Dia lutut satu, ngasih cincin sederhana dari perak. Rin, aku nggak punya apa-apa sekarang, tapi aku janji bakal usaha buat bikin kamu bahagia, katanya. Aku nangis kejer, langsung bilang iya. Malam itu aku ngerasa aku orang paling beruntung di dunia. Kami nikah sederhana banget. Akad di masjid dekat rumah kontrakanku, resepsi cuma di rumah makan kecil. Tamu nggak sampai 50 orang. Aku pakai kebaya putih biasa yang dijahit sendiri. Andi pakai jas pinjaman dari temen. Tapi rasanya spesial banget. Pas ketemu mertua pertama kali, sebulan sebelum nikah, aku deg-degan luar biasa. Mama Lina dan Papa Budi datang ke kafe pas aku kerja. Mama Lina langsung peluk aku. Wah, cantik banget menantu mama nanti. Papa Budi senyum lebar, bilang Andi beruntung dapet aku. Aku lega banget, mikir, wah keluarga barunya Andi hangat dan terbuka. Tapi, baru beberapa minggu nikah, aku mulai ngerasain ada yang beda. Awalnya hal kecil. Mama Lina sering telepon Andi, nanya, Rina masak apa hari ini? Kalau Andi bilang aku masak sayur bayam atau tempe goreng, dia komentar, loh, kok gitu doang? Mama dulu tiap hari masakin Papa Budi ayam goreng atau rendang loh. Aku denger dari speaker, senyum aja, tapi dalam hati agak nyes. Terus soal baju. Aku kan suka pakai baju simpel, kaos sama celana jeans karena kerja di kafe juga gitu. Mama Lina pernah datang ke kontrakan kami, ngeliat lemari bajuku, terus bilang, Rina, bajumu kok gini-gini aja sih? Nanti mama ajak belanja ya, biar lebih cantik. Nada suaranya manis, tapi aku ngerasa kayak dikomentarin kurang layak jadi menantu. Aku sabar aja, namanya juga menantu baru. Aku pengen nunjukin aku bisa beradaptasi. Tiap mereka datang, aku masakin yang terbaik yang aku bisa. Nyapu rumah sampai kinclong, senyum terus meskipun capek. Andi sering keluar kota karena kerja sales. Kadang seminggu nggak pulang. Aku sendirian di kontrakan kecil 2 kamar itu. Mertua sering mampir ngengok anak, tapi lebih sering nanya-nanya soal duit. Kapan kalian beli rumah sendiri? Kontrakan kan boros, kata Papa Budi suatu hari. Andi cuma jawab, sabar dulu Pah, lagi nabung. Aku diem, tapi dalam hati mikir, kami kan baru nikah, nabungnya juga baru mulai. Pas aku hamil, itu momen paling bahagia dalam hidupku. Tes spek positif, aku langsung telepon Andi yang lagi di Bandung. Dia teriak seneng di telepon. Beneran sayang, aku langsung pulang. Malam itu dia nyusul naik travel sampai rumah jam 2 malam, cuma buat peluk aku dan elus perut yang masih rata. Kami kasih kabar ke mertua. Mama Lina awalnya seneng. Wah, akhirnya mama punya cucu. Dia bilang mau bantu beli perlengkapan bayi. Mau nemenin kontrol. Aku harap banget ini kesempatan buat lebih dekat sama mereka. Tapi seiring perutku mulai kelihatan di bulan keempat, sikap mulai berubah pelan-pelan.
Mama Lina sering bilang, "Rina, kok kamu sering mual ya? Hamil zaman mama dulu nggak gini loh." Atau, "Kamu makan banyak banget sih, nanti bayinya kegedean, susah lahiran." Aku senyum, bilang biasa hamil muda. Tapi dalam hati mulai ada rasa nggak nyaman. Pas kami pindah ke rumah mertua, karena kontrakan habis dan Andi bilang lebih hemat, aku awalnya seneng. Rumahnya lebih besar, ada halaman kecil. Aku mikir bayiku nanti bisa main di sini. Tapi baru masuk hari pertama, Mama Lina langsung ngatur. "Kamar kalian yang di belakang ya, yang kecil itu, biar kamar depan buat tamu." Aku nggak protes, tapi malam pertama tidur di sana, aku nangis pelan di pelukan Andi. Entah kenapa aku ngerasa kayak tamu di rumah sendiri. Andi peluk aku erat. "Sabar ya cintaku, ini sementara kok, nanti kita punya rumah sendiri." Di rumah mertua, aku berusaha ekstra keras. Bangun pagi masak sarapan buat semua, nyuci baju, ngepel rumah. Meskipun perut berat banget, aku tetap senyum. Tapi komentar Mama Lina makin sering. "Rina, masaknya kok asin banget, padahal Papa Budi bilang enak." Atau, "Kamu kok tidurnya kebanyakan? Hamil doang kok malesan?" Aku mulai diam-diaman. Andi notice, dia bela aku depan mamanya. "Ma, Rina lagi hamil, wajar capek." Tapi Mama Lina cuma jawab, "Ya Mama juga dulu hamil Andi, tetap kerja kok." Pas hamil 7 bulan, perutku udah besar banget. Jalan susah, punggung sering pegel. Suatu malam, aku dengar Mama Lina ngomong sama Papa Budi di ruang tamu. Aku lagi nyambil air. Kebetulan pintu kamar terbuka sedikit. "Andi yakin nikah sama Rina bener nggak sih? Kelihatannya dia nggak bisa apa-apa. Keluarganya juga biasa aja, nggak ada yang bisa bantu kita." Kata Mama Lina pelan, tapi aku dengar jelas. Jantungku kayak berhenti. Aku balik ke kamar, nangis tanpa suara. Andi lagi tidur lelap, capek kerja. Aku elus perutku, bisik ke bayi. "Tenang ya nak, Mama kuat kok." Sejak situ aku mulai curiga. Mereka ramah di depan Andi, tapi di belakang sering ada komentar sinis. Aku nggak banyak cerita soal ayahku, karena ya ayahku udah lama nggak pulang, dan aku nggak mau dianggap bohong atau sombong. Aku cuma bilang ayah kerja di luar negeri kalau ditanya. Masuk bulan ke-8 hamil, perutku udah benar-benar besar. Bayiku aktif banget, sering nendang-nendang sampai aku tersenyum sendiri di tengah malam. Tapi badanku berat, punggung pegal terus, kaki bengkak, dan sering sesak napas kalau jalan jauh. Dokter bilang semuanya normal, cuma aku harus banyak istirahat dan nggak boleh kecapean. Andi makin sering keluar kota, karena akhir tahun target penjualan naik. Dia bilang kalau berhasil, bonusnya bisa buat DP rumah kecil. Rumah mertua lumayan besar buat ukuran Jakarta. Ada 3 kamar tidur, ruang tamu luas, sama dapur yang cukup gede. Kami dikasih kamar di bagian belakang, yang paling kecil. Pintunya langsung menghadap dapur belakang. Awalnya aku nggak masalah, malah mikir deket dapur jadi gampang kalau mau minum malam-malam. Tapi lama-lama aku sadar, kamar itu kayak sisa yang nggak dipakai orang lain. Tiap pagi aku bangun lebih awal, berusaha bantu rumah tangga. Meskipun perut berat, aku tetap nyapu halaman, ngepel lantai, cuci piring. Tangan aku sering gemeteran karena capek, tapi aku paksa diri biar Mama Lina lihat aku nggak males. Kadang aku duduk istirahat di kursi dapur, elus perut sambil napas panjang, berharap bayiku ngerasa Mama lagi berjuang buat dia. Tapi komentar Mama Lina makin hari makin tajam. Pagi-pagi aku lagi masak telur dadar buat sarapan semua orang. Dia masuk dapur, ngeliat, terus bilang, "Rina, telurnya kok hitam gini? Kamu nggak bisa masak yang bener ya?" Padahal cuma agak gosong sedikit di pinggir karena aku keasyikan angkat jemuran. Aku cuma senyum kecut, bilang, "Maaf Ma, besok aku hati-hati." Dalam hati aku ngerasa kecil banget, kayak apapun yang aku lakuin gak pernah bener di matanya. Yang lebih bikin sakit hati, dia sering bilang depan Papa Budi pas aku ada di situ. "Rumah kok berantakan gini, Rina? Kamu hamil doang kok malesan banget ya?" Padahal aku baru aja ngepel pagi itu, tapi memang lambat karena harus sering istirahat. Aku diam aja, pura-pura sibuk cuci piring, tapi air mata udah netes ke wastafel. Aku cepet-cepet lap biar nggak kelihatan. Suatu siang, aku lagi nyuci baju di mesin cuci belakang. Perutku udah susah bungkuk, jadi aku jongkok pelan-pelan.
Mama Lina lewat, ngeliat, terus bilang lantang, "Ya ampun Rina, baju segitu doang kok lama banget. Mama dulu hamil besar tetap aja cuci manual loh." Aku cuma ngangguk, nggak jawab apa-apa. Malamnya aku cerita ke Andi pas dia telepon dari luar kota. Andi bilang, "Sabar ya sayang, Mama cuma khawatir kamu kecapean." Tapi aku tahu, itu bukan khawatir. Itu kayak merendahkan. Puncaknya pas aku lagi masak ikan goreng kesukaan Andi. Bau ikan nyebar ke ruang tamu, tiba-tiba Mama Lina masuk dapur dengan muka kesel. Matiin kompornya. Bau banget, Mama nggak suka ikan. Kamu kok nggak mikir orang lain sih?" Aku kaget, langsung matiin api. Padahal Andi suka banget, dan aku pengen dia pulang ada makanan favoritnya. Aku buang ikannya ke tempat sampah, terus duduk di kamar sendirian, nangis pelan sambil pegang perut. Bayiku gerak-gerak, kayak ngerasa Mama lagi sedih. Malam itu Andi pulang mendadak karena meetingnya dibatalin. Aku cerita semuanya sambil nangis di pelukannya. Andi marah, langsung ke ruang tamu bentak Mama Lina. Pertama kalinya aku dengar suaranya naik ke orang tuanya. "Mah, Rina lagi hamil besar. Mama kok gitu sih? Dia udah usaha banget bantu rumah." Mama Lina cuma jawab dingin. "Mama cuma ngingetin biar dia belajar tanggung jawab." Besok paginya, pas aku bangun, Mama Lina malah bilang depan aku, "Andi marah gara-gara kamu adu ya? Menantu kok suka adu domba?" Hatiku remuk banget waktu itu. Aku ngerasa sendirian di dunia ini. Andi udah bela aku, tapi akulah yang disalahin. Aku mulai sering ngurung diri di kamar, pura-pura tidur siang padahal cuma nangis pelan biar nggak kedengeran. Tekanan darahku naik sedikit. Dokter suruh istirahat total dan hindari stres. Aku bilang ke Andi, "Dah, aku pengen balik ke kosan temen aja. Di sini aku ngerasa nggak nyaman." Andi peluk aku erat. "Sabar ya sayang, kita nggak punya duit sewa sekarang. Sebentar lagi bonus keluar, kita pindah." Sikap Papa Budi juga berubah drastis. Dulu pas awal nikah dia ramah, sering nanya kabar. Sekarang kalau aku salam, "Assalamualaikum Pah," cuma dijawab, "Walikum," sambil ngangguk sekilas terus lanjut baca koran. Aku ngerasa kayak tamu yang nggak diundang lama. Pas hamil 8 bulan lebih, suatu sore yang hujan deras, Mama Lina ngumpulin kami di ruang tamu. Andi baru pulang kerja, bajunya basah, muka capek banget. Mama Lina duduk tegak, Papa Budu di sebelahnya, muka serius. "Rina," kata Mama Lina dengan nada dingin yang bikin bulu kuduk berdiri. "Mama sama Papa udah bicara panjang. Kami nggak nyaman kamu tinggal di sini lagi. Kamu terlalu manja, nggak bisa bantu apa-apa di rumah, dan kami takut nanti cucu kami kurang terurus karena ibunya lemah gini." Aku kaget banget. Napasku berhenti sejenak. Andi langsung berdiri, suaranya gemeter karena marah. "Mah, apa-apaan ini? Rina lagi hamil besar, Mama malah gitu sih. Dia udah usaha banget bantu rumah." Mama Lina cuma jawab dingin. "Mama cuma ngingetin biar dia belajar tanggung jawab." Papa Budi angkat bicara. Nadanya datar tapi menusuk. "Andi, kamu anak kami satu-satunya. Kami cuma mau yang terbaik buat masa depan kamu. Rina ini kelihatannya nggak cocok. Dari keluarga biasa aja, nggak bisa bantu ekonomi keluarga kita. Kami kasih waktu seminggu buat kalian cari tempat sendiri." Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Dadaku sesak, tanganku gemeter pegang perut. Air mata netes tanpa suara. Aku merasa kayak ditendang keluar dari keluarga yang aku harapkan bakal nerima aku apa adanya. Malam itu aku nangis kejar di kamar. Andi peluk sepanjang malam, bilang dia bakal cari solusi, nggak bakal biarin aku susah. Tapi aku tahu, tabungan kita tipis banget. 2 hari kemudian Andi keluar kota lagi. Aku sendirian. Mama Lina masuk kamar pagi-pagi, bawa kardus kosong, terus taruh di lantai. "Ini, barang-barangmu taruh di sini aja. Besok pagi kamu keluar ya, jangan nunggu papa marah." Aku cuma ngangguk, nggak nangis lagi. Air mataku udah kering. Aku cuma pegang perutku erat-erat, bisik ke bayi. "Tenang ya nak, Mama janji, kita bakal baik-baik aja, meskipun sendirian." Malam itu aku telepon temanku Nia. Suaraku gemeter. "Nia, tolong jemput aku besok ya. Aku diusir." Pagi itu, jam 6.30, aku udah bangun. Nggak bisa tidur nyenyak semalaman karena punggung pegel dan pikiran berat. Aku duduk di pinggir tempat tidur, pegang perut, bisik pelan. "Nak, hari ini kita pergi ya. Mama janji, kita bakal baik-baik aja berdua." Bayiku gerak pelan, kayak jawab iya. Aku packing barang sedikit demi sedikit.
Cuma baju-baju penting, perlengkapan bayi yang udah aku beli sendiri, sama foto nikah aku sama Andi. Sisanya aku tinggalin, termasuk baju hamil bagus yang Mama Lina pernah beliin. Entah kenapa, aku nggak mau bawa apapun yang dari dia. Jam 7 tepat, Nia datang. Sahabatku sejak SMA, satu-satunya orang yang aku ceritain semua tanpa takut dihakimi. Dia naik ojek online, terus pinjem mobil temennya yang kebetulan kosong. Pas Nia masuk gang sempit depan rumah mertua, aku udah nunggu di teras dengan tas besar dan kardus kecil. Perutku berat banget, jalan pelan-pelan kayak penguin. Mama Lina dan Papa Budi duduk di ruang tamu, ngeliatin aku dari balik jendela kaca. Mereka nggak keluar bantu, cuma duduk diam sambil minum kopi pagi. Mama Lina bilang lantang dari dalam, "Cepet ya Rin, jangan lama-lama, nanti tetangga pada ngeliat." Nada suaranya dingin, kayak lagi ngusir sales yang ganggu. Hatiku sakit banget waktu itu. Aku yang udah tinggal di rumah ini berbulan-bulan, bantu masak, cuci, bersihin, sekarang diperlakukan kayak sampah. Aku nggak jawab apa-apa, cuma ngangguk pelan. Nia bantu angkat barang ke mobil. Dia notice aku gemetar, langsung peluk aku sebentar. "Sabar ya Rin, aku ada di sini," bisiknya. Aku cuma bisa nangis pelan di bahunya. Pas barang udah masuk mobil, aku balik sebentar ke dalam rumah buat ambil gelas air minum terakhir. Mama Lina berdiri di pintu kamar kami yang sekarang udah kosong. Dia ngeliat aku, bilang, "Rina, ini yang terbaik buat semua. Kamu juga pasti lebih nyaman di tempat sendiri." Aku cuma senyum tipis, gak ada tenaga buat marah. Dalam hati, aku bilang, "Terima kasih udah nerima aku selama ini, Ma." Tapi kata-kata itu gak keluar dari mulutku. Aku keluar rumah tanpa pamit lagi. Pintu ditutup pelan dari dalam. Mobil mulai jalan perlahan keluar gang. Aku ngeliat ke belakang sekali lagi. Rumah yang aku harapin jadi tempat aman buat bayiku, sekarang cuma jadi kenangan pahit. Air mataku netes deras di mobil. Nia pegang tanganku erat-erat. Gak ngomong apa-apa, cuma nemenin. Kami nyampe di rumah Nia yang kecil di pinggiran Jakarta. Rumah kontrakan 2 kamar. 1 kamar buat Nia, 1 lagi kosong yang sekarang jadi milik aku sementara. Kamarnya sederhana banget, kasur tipis di lantai, lemari kecil sama kipas angin. Tapi pas masuk, aku langsung ngerasa lega. Ini tempat yang gak ada penghakiman, gak ada komentar sinis. Nia bantu aku selonjoran di kasur. "Istirahat dulu Rin, aku masakin bubur ya." Aku nangis lagi, kali ini karena terharu. "Nia, makasih ya udah mau nerima aku yang lagi gini." Dia peluk aku. "Kamu sahabat aku, Rin. Kita udah janji dari SMA. Susah seneng bareng." Malam itu aku telepon Andi. Sinyalnya jelek di tempat dia, tapi akhirnya nyambung juga. Aku cerita semuanya sambil nangis terseduh. Andi diam lama di telepon. Aku dengar napasnya berat. Terus dia bilang, "Sayang, maafin aku ya. Aku nggak nyangka Mama sampai segitu. Aku langsung pulang besok pagi." Besoknya Andi pulang. Dia langsung ke rumah orang tuanya dulu. Kaget lihat rumah sepi dan kamar kami kosong. Mama Lina bilang santai, "Rina udah pergi sendiri kemarin. Kayaknya nggak betah di sini." Andi marah besar. Aku dengar cerita dari dia sendiri nanti. Dia bentak orang tuanya pertama kali dalam hidupnya. "Mah, Pah, kalian kejam banget. Rina lagi hamil besar malah diusir. Ini cucu kalian loh." Papa Budi cuma bilang, "Andi, kamu bakal ngerti nanti. Ini demi masa depan kamu." Andi langsung pergi, bawa semua barang yang tertinggal, termasuk selimut bayi yang aku lupa. Dia nyampe rumah Nia sore hari. Muka capek tapi langsung peluk aku erat-erat. "Sayang, aku nggak bakal balik ke sana lagi sebelum mereka minta maaf beneran." Aku nangis di dadanya. Rasanya akhirnya ada yang bela aku sepenuh hati. Kami bertiga tinggal di rumah Nia yang sempit. Andi tidur di ruang tamu pakai karpet, aku sama Nia di kamar. Tapi aku ngerasa aman. Andi kerja lebih keras lagi. Pulang malam sering bawa makanan enak buat aku. Aku istirahat total, cuma fokus ke bayi. Tapi stres nggak hilang begitu aja. Aku sering bangun tengah malam, nangis pelan. Takut bayiku lahir di tengah kesusahan ini. Aku takut nggak ada kakek nenek dari pihak ayah yang sayang sama dia. Andi selalu bangun, peluk aku dari belakang, elus perutku. "Tenang ya cintaku, kita cukup berdua plus Raya nanti."
Pas hamil 9 bulan tepat, kontraksi palsu sering datang. Aku panik setiap kali mules, takut lahiran prematur. Dokter bilang sebentar, suruh siap-siap. Suatu malam jam 2 pagi, kontraksi beneran datang. Awalnya ringan, terus makin kuat setiap 10 menit. Aku bangunin Andi sama Nia, suaraku gemetar. Dah, kayaknya udah waktunya. Andi panik banget, tangannya dingin pegang aku. Nia yang lebih tenang langsung nyetir mobil pinjeman ke rumah sakit terdekat. Di jalan hujan deras, aku mules banget, pegang perut sambil nangis. Andi pegang tanganku erat-erat. Sabar ya sayang, sebentar lagi kita ketemu Ryan. Aku cuma bisa ngangguk, napas tersenggal. Nyampe rumah sakit, aku langsung masuk ruang bersalin. Perjuangan 8 jam yang gak aku ceritain detailnya karena masih trauma. Cuma bilang aja rasanya kayak badan mau robek. Andi nemenin di luar, jalan mondar-mandir, mukanya pucat. Nia nunggu di koridor. Akhirnya jam 10.42 pagi, Ryan lahir. Tangisnya kenceng banget, beratnya 3,6 kilo, sehat sempurna. Bidan bawa dia ke aku, taruh di dada aku. Aku nangis bahagia, cium keningnya berkali-kali. Halo nak, mama sama papa sayang banget sama kamu. Andi masuk, matanya merah. Dia peluk kita berdua, nangis tanpa suara. Terima kasih sayang, kamu hebat banget. Kami foto bertiga, Ryan digendong Andi. Andi kirim fotonya ke Mama Lina via WA. Cuma tulis, ini cucu mama sama papa. Namanya Ryan, lahir sehat jam 10.42 tadi. Balasannya cuma satu kata, selamat. Gak tanya kabar, gak ada niat ngocek. Aku lihat HP Andi, senyum tipis. Tapi dalam hati sakit. Ryan baru lahir, tapi kakek neneknya gak peduli. Malam itu di kamar rawat inap, aku gendong Ryan sendirian pas Andi sama Nia pulang ambil barang. Aku nangis pelan lagi. Bukan sedih, tapi campur aduk. Senang akhirnya punya keluarga kecil sendiri, tapi juga kecewa karena keluarga besar yang aku impikan gak ada. Guys, setelah Ryan lahir, aku pikir hidup bakal langsung cerah kayak di sinetron. Tapi kenyataannya nggak gitu. Justru di bab ini, kami masuk ke fase paling susah secara finansial. Tapi anehnya, juga paling bahagia secara hati. Aku ceritain pelan-pelan ya, karena emosinya campur aduk banget. Sedih, capek, takut, tapi juga penuh syukur. Kami pulang dari rumah sakit 3 hari setelah Ryan lahir. Rumah sakitnya swasta kecil. Tagihannya lumayan besar karena lahiran normal, tapi ada beberapa tambahan obat dan perawatan. Tabungan kami langsung jebol. Andi bayar pakai kartu kredit. Mukanya tegang banget pas gesek kartu di kasir. Aku lihat dari jauh sambil gendong Ryan. Dada aku sesak. Ini baru awal, kok udah minus gini? Kembali ke rumah Nia yang sempit. Kamar aku sekarang ada box bayi kecil di sudut, popok menumpuk di lemari, dan botol susu di meja kecil. Bau bayi baru lahir memenuhi ruangan. Campuran susu, bedak, dan sabun bayi. Aku suka banget bau itu. Bikin tenang meskipun hidup lagi berantakan. Malam-malam pertama jadi ibu baru itu, wow, berat banget. Ryan bangun tiap 2 jam minta susu. Aku menyusui langsung, tapi produksi ASI aku lambat naiknya karena stres pas hamil akhir. Jadi sering campur sufor. Aku duduk di kasur tipis jam 3 pagi, gendong Ryan yang nangis kenceng, sambil aku sendiri nangis pelan karena capek dan takut nggak cukup ASI. Nia sering bangun, bantu ganti popok atau buatin air anget. Andi tidur di ruang tamu pakai karpet. Tapi tiap Ryan nangis, dia langsung bangun, masuk kamar, peluk aku dari belakang sambil elus kepala Ryan. Sabar ya cintaku, aku di sini, bisiknya. Suaranya capek, tapi anget. Pagi-pagi Andi berangkat kerja lebih awal, pulang lebih malam. Dia kejar target bonus akhir tahun. Sering keluar kota lagi. Aku sendirian sama Ryan dan Nia yang juga kerja kantor. Nia pulang sore langsung bantu mandiin Ryan atau masak makan malam sederhana. Kami makan bertiga di lantai pakai tikar. Nasi, telur ceplok, sama sayur kangkung rebus. Mewah buat kami waktu itu. Ryan tumbuh cepet banget. Minggu kedua matanya mulai fokus ngeliatin aku. Senyumnya pertama kali pas umur sebulan.
Ya Tuhan, aku nangis bahagia di kamar mandi biar nggak kedengeran. Aku foto senyumnya kirim ke Andi yang lagi di Surabaya. Dia balas voice note sambil nangis. Sayang, Ryan senyum ya? Aku kangen banget. Tapi di balik kebahagiaan kecil itu, tekanan finansial nggak main-main. Tagihan listrik naik karena AC sering nyala buat Ryan. Popok dan susu habis cepat. Belum lagi vitamin aku pas kelahiran. Andi sering pulang malam dengan muka kusut. Bilang penjualan lagi susah karena kompetitor gencar. Aku pura-pura kuat depan dia. Tapi malam-malam sering mikir, apa kami bakal selamanya susah gini? Apa Ryan bakal kekurangan karena orang tuanya lagi jatuh banget? Hubungan sama mertua? Dingin banget. Andi sesekali telepon Mama Lina nanya kabar, tapi jawabannya pendek-pendek. Kami sehat aja, kalian gimana? Andi cerita Ryan udah bisa tengkurap atau senyum, Mama Lina cuma bilang, oh bagus, atau ya nanti kalau besar kami lihat. Nggak pernah tanya foto lagi, apalagi niat datang. Aku dengar Andi telepon dari ruang tamu. Hatiku perih banget. Ryan punya kakek nenek, tapi kayak nggak punya. Pas Ryan umur 2 bulan, dia demam tinggi mendadak. Malam itu suhu badannya 39 derajat. Nangis nggak berhenti, badannya panas banget. Aku panik luar biasa. Ini pengalaman pertama aku jadi ibu saat anak sakit. Aku gendong dia sambil nangis, kompres pakai air anget, tapi nggak turun-turun. Andi langsung bawa ke UGD rumah sakit anak terdekat jam 1 malam. Dokter bilang infeksi saluran nafas biasa, tapi butuh observasi semalam dan antibiotik. Tagihannya, ya ampun, hampir 4 juta. Tabungan kami tinggal sedikit banget. Andi duduk di koridor rumah sakit, kepala di tangan, bilang pelan, sayang, aku mungkin harus minta tolong ke papa mama. Aku langsung bilang, nggak usah Anda, kita bisa sendiri. Tapi dalam hatiku takut banget Ryan kekurangan obat. Akhirnya Andi telepon Papa Budi pagi-pagi. Cerita keadaan dengan suara gemetar. Papa Budi diam lama. Terus bilang, ya sudah, nanti Mama transfer 2 juta buat obat ya. Cuma 2 juta, padahal kami butuh lebih. Andi bilang terima kasih, tapi pas matiin telepon, mukanya merah menahan marah. Uangnya masuk sore hari. Mama Lina nambah pesan, itu cukup kan? Kalian harus belajar mandiri. Aku lihat notif transfer di HP Andi. Senyum kecut. 2 juta dari orang yang rumahnya besar, mobilnya banyak, buat cucu yang lagi sakit. Aku terima juga demi Ryan, tapi harga diri aku remuk. Setelah Ryan sembuh, Andi makin gigih kerja. Dia apply lowongan baru di perusahaan yang gajinya lebih besar, sering pulang bawa oleh-oleh kecil buat Ryan. Mainan second murah atau baju diskon. Aku mulai jualan online kecil-kecilan, kue kering dan makanan bayi homemade. Awalnya sepi, tapi lama-lama ada langganan tetangga. Penghasilan kecil, tapi bantu beli popok. Akhirnya pas Ryan umur 4 bulan, kami bisa sewa kontrakan kecil sendiri. 1 kamar tidur, dapur kecil, kamar mandi dalam. Gangnya sempit, tapi ada halaman kecil buat jemur baju. Hari pindah, aku nangis bahagia pas masuk rumah baru. Meskipun kecil, ini rumah kami sendiri. Nggak ada yang ngomel, nggak ada yang ngatur. Kami rayain sederhana. Makan mie instan sama telur, duduk di lantai pakai tikar. Nasi, telur ceplok, sama sayur kangkung rebus. Mewah buat kami waktu itu. Ryan tumbuh cepet banget. Minggu kedua matanya mulai fokus ngeliatin aku. Senyumnya pertama kali pas umur 1 bulan. Ya Tuhan, aku nangis bahagia di kamar mandi biar gak kedengeran. Aku foto senyumnya kirim ke Andi yang lagi di Surabaya. Dia balas voice note sambil nangis. Sayang, Ryan senyum ya? Aku kangen banget. Tapi di balik kebahagiaan kecil itu, tekanan finansial nggak main-main. Tagihan listrik naik karena AC sering nyala buat Ryan. Popok dan susu habis cepat. Belum lagi vitamin aku pas kelahiran. Andi sering pulang malam dengan muka kusut. Bilang penjualan lagi susah karena kompetitor gencar. Aku pura-pura kuat depan dia. Tapi malam-malam sering mikir, apa kami bakal selamanya susah gini? Apa Ryan bakal kekurangan karena orang tuanya lagi jatuh banget? Hubungan sama mertua? Dingin banget. Andi sesekali telepon Mama Lina nanya kabar.
tapi jawabannya pendek-pendek. Kami sehat aja, kalian gimana? Andi cerita Ryan udah bisa tengkurap atau senyum. Mama Lina cuma bilang, oh bagus, atau ya nanti kalau besar kami lihat. Nggak pernah tanya foto lagi, apalagi niat datang. Aku dengar Andi telepon dari ruang tamu. Hatiku perih banget. Ryan punya kakek nenek, tapi kayak nggak punya. Pas Ryan umur 2 bulan, dia demam tinggi mendadak. Malam itu suhu badannya 39 derajat. Nangis nggak berhenti, badannya panas banget. Aku panik luar biasa. Ini pengalaman pertama aku jadi ibu saat anak sakit. Aku gendong dia sambil nangis, kompres pakai air anget, tapi nggak turun-turun. Andi langsung bawa ke UGD rumah sakit anak terdekat jam 1 malam. Dokter bilang infeksi saluran nafas biasa, tapi butuh observasi semalam dan antibiotik. Tagihannya, ya ampun, hampir 4 juta. Tabungan kami tinggal sedikit banget. Andi duduk di koridor rumah sakit, kepala di tangan, bilang pelan, sayang, aku mungkin harus minta tolong ke papa mama. Aku langsung bilang, nggak usah Anda, kita bisa sendiri. Tapi dalam hatiku takut banget Ryan kekurangan obat. Akhirnya Andi telepon Papa Budi pagi-pagi. Cerita keadaan dengan suara gemetar. Papa Budi diam lama, terus bilang, ya sudah, nanti mama transfer 2 juta buat obat ya. Cuma 2 juta, padahal kami butuh lebih. Andi bilang terima kasih, tapi pas matiin telepon, mukanya merah menahan marah. Uangnya masuk sore hari. Mama Lina nambah pesan, itu cukup kan? Kalian harus belajar mandiri. Aku lihat motif transfer di HP Andi, senyum kecut. 2 juta dari orang yang rumahnya besar, mobilnya banyak, buat cucu yang lagi sakit. Aku terima juga demi Ryan, tapi harga diri aku remuk. Setelah Ryan sembuh, Andi makin gigih kerja. Dia apply lowongan baru di perusahaan yang gajinya lebih besar, sering pulang bawa oleh-oleh kecil buat Ryan, mainan second murah atau baju diskon. Aku mulai jualan online kecil-kecilan, kue kering dan makanan bayi homemade. Awalnya sepi, tapi lama-lama ada langganan tetangga. Penghasilan kecil, tapi bantu beli popok. Akhirnya pas Ryan umur 4 bulan, kami bisa sewa kontrakan kecil sendiri. 1 kamar tidur, dapur kecil, kamar mandi dalam. Gangnya sempit, tapi ada halaman kecil buat jemur baju. Hari pindah, aku nangis bahagia pas masuk rumah baru. Meskipun kecil, ini rumah kami sendiri. Nggak ada yang ngomel, nggak ada yang ngatur. Kami rayain sederhana, makan mie instan sama telur, duduk di lantai pakai tikar. Nasi, telur ceplok, sama sayur kangkung rebus. Mewah buat kami waktu itu. Ryan tumbuh cepet banget. Minggu kedua matanya mulai fokus ngeliatin aku. Senyumnya pertama kali pas umur 1 bulan. Ryan udah berumur 6 bulan. Dia udah bisa duduk sendiri, suka ketawa ngakak kalau aku main cilukba, dan mulai ngoceh ba-ba-ba yang bikin hati aku meleleh setiap kali dengar. Kontrakan kecil kami mulai terasa lebih seperti rumah. Ada mainan plastik warna-warni di lantai, jemuran popok di halaman belakang, dan foto keluarga bertiga yang aku tempel di dinding pakai selotip. Hari itu adalah hari Sabtu biasa. Andi lagi keluar kota 2 hari. Aku sama Ryan sendirian di rumah. Pagi-pagi aku mandiin Ryan di ember plastik. Dia ciprat-ciprat air sambil ketawa. Aku ikut ketawa, meskipun capek karena semalam dia bangun beberapa kali gigit gusi. Setelah itu, aku gendong dia ke teras depan biar kena angin sepoi, sambil nyanyi-nyanyi kecil lagu Nina Bobo. Tiba-tiba, aku dengar suara mobil pelan masuk gang sempit. Gang kami kan kecil, jarang ada mobil masuk kecuali motor atau ojek. Aku ngintip dari balik pagar bambu. Ada mobil hitam mewah, mengkilap, parkir susah payah karena gangnya sempit banget. Supir turun dulu, buka pintu belakang. Seorang bapak-bapak turun. Usia sekitar akhir 50-an, rambutnya sudah agak putih di pinggir, pakai jas hitam rapi meskipun cuaca panas. Dia pakai kacamata hitam, tapi pas dilepas, wajahnya familiar banget. Aku langsung gemetar. Tangan aku yang gendong Ryan jadi dingin. Ayah? Aku berbisik sendiri, hampir nggak percaya. Dia ngeliat ke arah aku, senyum tipis, mata berkaca-kaca. Rina, anak ayah. Aku langsung nangis, bukan nangis biasa,
Nangis kejer sambil gendong Ryan yang kaget lihat mamahnya. Aku jalan pelan ke depan pagar, buka gerbangnya gemetar. Ayah langsung maju, peluk aku sama Ryan sekaligus. Bau parfumnya yang mahal campur bau sabun bayi Ryan. Aneh, tapi bikin aku balik ke masa kecil dulu. Rina, maafin ayah ya. Ayah telat banget. Katanya suaranya serak menahan nangis. Aku cuma bisa nangis di bahunya. 15 tahun gak ketemu, 15 tahun aku hidup sendiri tanpa ayah di sampingku. Dulu pas ibu meninggal waktu aku SMA kelas 2, ayah lagi kerja di Singapura. Dia pulang cuma buat pemakaman, terus balik lagi karena katanya proyek besar. Setelah itu komunikasi pelan-pelan putus. Telepon jarang, kirim uang iya, tapi nggak pernah pulang lagi. Aku nggak pernah marah secara terbuka. Aku paham dia kerja keras buat aku. Tapi dalam hati ada luka besar yang aku pendam sendiri. Kami masuk ke kontrakan. Ayah duduk di kursi plastik yang agak goyang, ngeliat sekeliling rumah kecil kami tanpa komentar apa-apa. Aku taruh Ryan di kasur, terus duduk di depan ayah. Tangan aku masih gemetar. Ayah mulai cerita panjang. Dia bilang dulu kerja di perusahaan konstruksi besar di Singapura. Naik jabatan cepat karena pintar dan rajin. Lama-lama pindah ke perusahaan multinasional. Cabang di mana-mana, Malaysia, Dubai, sekarang pusatnya di Singapura lagi. Sekarang dia direktur utama, pemilik saham besar, perusahaan yang sering muncul di koran bisnis. Kaya raya, punya rumah mewah, mobil banyak, tapi sendirian. Setelah mama kamu meninggal, ayah takut pulang, nak. Ayah ngerasa bersalah banget ninggalin kamu sendiri. Ayah mikir kalau ayah pulang, kamu bakal marah, bakal nanya kenapa ayah nggak ada pas kamu butuh. Jadi ayah cuma kirim uang, mikir itu cukup. Padahal ayah salah besar. Aku nangis lagi dengar itu. Selama ini aku mikir ayah nggak peduli, ternyata dia juga menderita sendiri. Aku peluk dia lagi. Ayah, aku nggak pernah benci ayah, aku cuma kangen. Ryan mulai ngoceh dari kasur. Ayah langsung berdiri, gendong cucunya pertama kali. Ini cucu ayah ya? Matanya berbinar. Ryan awalnya diem, terus senyum lebar dan pegang hidung ayah. Ayah nangis pelan. Lucu banget, mirip kamu waktu bayi, Rin. Ayah cerita dia baru tahu aku nikah dan punya anak dari teman lama di kampung. Teman itu kebetulan kerja di bandara. Lihat ayah turun pesawat, terus cerita. Rina anak Pak Hadi udah nikah, punya anak laki-laki. Ayah langsung cari alamat dari orang kampung, terus terbang ke Indonesia tanpa bilang apa-apa. Ayah udah cari-cari kamu bertahun-tahun tapi nggak nemu. Kamu pindah-pindah kos, ganti nomor HP. Aku baru sadar, aku memang sengaja nggak kasih kabar karena ngerasa nggak perlu merepotkan. Sore itu ayah nginep di Hotel Bintang 5 di Jakarta Pusat. Tapi setiap hari dia datang ke kontrakan kami. Pagi-pagi udah datang bawa sarapan dari hotel. Roti impor, buah impor, susu segar buat Ryan. Dia gendong Ryan berjam-jam, main cilukba, cerita bonging yang dia karang sendiri. Aku notis ayah sering ngeliat rumah kami lama-lama. Matanya sedih. Suatu hari dia bilang, Rin, hidup kamu susah banget ya di sini. Aku cuma senyum. Biasa aja ya, kami bahagia kok. Tapi ayah mulai bantu pelan-pelan. Dia belikan Ryan stroller bagus, bouncer, mainan edukasi yang mahal-mahal. Buat aku dia belikan baju hamil. Baju biasa yang bagus-bagus. Tas, sepatu. Aku awalnya nolak. Ya nggak usah, kami bisa sendiri. Tapi ayah bilang, biarkan ayah tebus dosa ya nak. Ini baru permulaan. Andi pulang dari luar kota hari Minggu malam. Aku udah cerita lewat telepon. Dia kaget banget. Pas masuk rumah, lihat ayah duduk di kursi plastik sambil gendong Ryan, Andi langsung berdiri tegak, agak canggung. Ini papahnya Rina ya? Tanya Andi hormat. Ayah berdiri, jabat tangan Andi erat-erat. Andi ya? Terima kasih ya nak, udah jaga anak ayah selama ini. Ayah dengar cerita dari Rina, kamu orang baik banget. Andi awalnya kaku, mungkin ngerasa minder karena rumah kami kecil dan ayahku kelihatan kaya raya. Tapi ayah santai banget, ajak Andi ngobrol panjang lebar. Cerita soal kerja, soal masa depan, soal Ryan. Malam itu mereka ngobrol sampai larut malam. Aku dengar dari kamar sambil senyum sendiri.
Besoknya ayah kasih Andi amplop tebal, modal buat usaha kecil. Buka usaha sendiri aja ndah, gak usah kerja sales keluar kota terus, biar bisa deket sama Rina sama Ryan. Andi nolak dulu, tapi ayah bilang, ini bukan sedekah, ini ayah investasi ke menantu ayah yang hebat. Aku lihat mata Andi kaca-kaca pas terima amplop itu. Malamnya dia peluk aku erat-erat. Sayang, aku nggak nyangka kita bakal dibantu gini. Aku janji bakal usaha lebih keras lagi. Ayah bilang rencananya mau balik permanen ke Indonesia. Dia lagi proses beli rumah besar di Jakarta Selatan. Rumah dengan taman luas, kolam renang kecil, banyak kamar. Kalian pindah ke sana ya, bareng ayah. Biar Ryan punya halaman main. Biar kalian nggak susah lagi. Aku nangis lagi dengar itu. Nangis karena senang. Karena akhirnya keluargaku utuh lagi. Ayah yang hilang 15 tahun balik, dan ayah balik dengan cinta yang lebih besar dari sebelumnya. Malam sebelum ayah balik ke Singapura sementara buat urus bisnis, kami makan malam bareng di warung sate dekat kontrakan. Ayah makan sate kambing pakai tangan, ketawa lepas pas Ryan cipratin air ke mukanya. Aku lihat ayah bahagia banget. Mungkin ini kebahagiaan yang dia rindukan selama bertahun-tahun sendirian di luar negeri. Pas pamit, ayah peluk aku lama banget. Sebentar lagi kita bareng terus ya nak. Ayah nggak akan ninggalin kamu lagi. Aku nangis di dadanya. Iya ya, aku tunggu. Setelah ayah pergi, rumah kontrakan terasa lebih sepi. Tapi hati aku penuh. Aku sering lihat foto-foto yang kami ambil bareng ayah. Ryan digendong kakeknya, Andi senyum lebar di sebelah ayah. Aku bisik ke Ryan tiap malam. Kakek kamu orang hebat nak, dan dia sayang banget sama kita. Guys, kedatangan ayah ini kayak sinar matahari setelah hujan bertahun-tahun. Tapi, kabar ini nggak cuma bikin kami bahagia. Cepat atau lambat, kabar ini nyebar. Dan orang-orang yang pernah nyakitin aku bakal dengar. Bab selanjutnya, siap-siap ya. Mertua aku mulai panik. Emosinya bakal lebih seru lagi. Terima kasih udah nemenin aku cerita sampai bab ini. Kalian bener-bener bikin aku ngerasa nggak sendirian. Kabar ayahku pulang dan statusnya sebagai pengusaha besar cepet banget nyebarnya. Awalnya dari kampung halaman aku. Teman ayah yang ketemu di bandara cerita ke orang lain. Orang lain cerita ke keluarga besar. Dan kebetulan Mama Lina asli satu kecamatan sama kampungku dulu. Jadi nggak lama kabar itu sampai ke telinga mereka. Suatu malam pas Ryan udah tidur dan aku lagi nyuci botol susu di dapur kontrakan, HP Andi bunyi. Dia lagi duduk di teras sambil main sama Ryan tadi. Langsung masuk kamar dengan muka datar. Mama telepon tadi? Katanya pelan. Aku langsung berhenti nyuci, tangan masih basah. Bilang apa? Andi buka pesan voice note dari Mama Lina. Suaranya gemetar. Nada yang biasanya dingin dan tegas sekarang agak grogi. Endah, bener ya yang Mama dengar? Ayah mertuamu itu Pak Hadi yang sering muncul di koran bisnis, yang perusahaan konstruksinya besar itu. Andi cuma balas singkat via teks. Iya, Ma. Ayah Rina. Nggak ada balasan lagi malam itu. Aku sama Andi saling pandang, terus ketawa pelan. Mereka pasti lagi syok berat, bisik Andi. Aku cuma senyum tipis, tapi dalam hati ada rasa, akhirnya, yang hangat. Besok paginya, belum jam 9, ada mobil mertua parkir di depan gang. Mereka berdua turun, Papa Budi pakai kemeja rapi yang biasa dipakai ke acara keluarga. Mama Lina bawa 2 tas kresek besar penuh kue dan buah-buahan. Aku lagi di teras nyetrika baju Ryan, langsung kaget lihat mereka datang tanpa bilang-bilang. Mama Lina senyum lebar, senyum yang dipaksain banget, bibirnya agak gemetar. Rina, Mama sama Papa kangen sama Ryan, boleh masuk kan? Aku diam sebentar, ngerasain emosi yang bergejolak di dada. Beberapa bulan lalu, aku diusir pas hamil besar. Sekarang mereka datang bawa oleh-oleh. Tapi aku nggak mau kelihatan dendam depan Ryan nanti. Aku senyum sopan. Silahkan, Ma, Pa. Mereka masuk, langsung lihat-lihat sekeliling kontrakan kecil kami. Mata Mama Lina berhenti lama di kasur tipis, di jemuran popok, di dapur kecil yang piringnya numpuk. Aku lihat dia nelen ludah. Mungkin baru sadar kami hidup susah banget selama ini. Ryan lagi main di lantai pakai karpet tipis. Pas lihat nenek kakeknya langsung senyum lebar dan merangkak mendekat. Mama Lina langsung jongkok gendong Ryan dengan mata berkaca-kaca. Duh, cicu nenek, gede banget ya sekarang, lucu sekali. Papa Budi duduk di kursi plastik, agak canggung. Andi keluar dari kamar mandi, salam sama mereka. Tapi nada suaranya datar, nggak hangat kayak dulu. Ruangan jadi hening sebentar. Akhirnya Mama Lina buka suara. Suaranya pelan dan gemetar.
Rina, Andi, Mama sama Papa mau minta maaf. Bener-bener minta maaf dari hati yang paling dalam. Aku diam, pegang gelas air putih erat-erat biar tanganku nggak kelihatan gemetar. Mama Lina lanjut, air matanya udah netes. Kami dulu salah besar. Kami mikir kamu dari keluarga biasa aja, nggak bisa bantu apa-apa, malah merepotkan. Kami takut Andi turun derajat kalau nikah sama orang yang latar belakangnya sederhana. Makanya kami siksa kamu, ngusir kamu pas lagi hamil besar. Kami jahat banget. Papa Budi ikut angkat bicara, suaranya serak. Kami nggak tahu kalau ayahmu orang besar kayak gitu. Kalau kami tahu dari dulu, pasti kami perlakukan kamu beda, Rin. Kalimat terakhir itu bikin dada aku panas. Paku tarik nafas dalam-dalam, coba tenangin diri. Andi lihat aku, pegang bahuku pelan kayak kasih kode, kamu yang tentuin mau bilang apa. Aku senyum tipis. Yang lalu biarlah lalu, Ma, Pa. Tapi dalam hati aku ngerasa campur aduk. Senang karena akhirnya mereka mengaku salah. Kesel karena alasan minta maafnya cuma karena tahu ayahku kaya. Kasihan juga lihat Mama Lina nangis beneran. Mungkin dia juga nyesel, tapi nyeselnya campur takut kehilangan cucu dan mungkin juga ke keluarga kaya. Mereka stay hampir 2 jam. Mama Lina gendong Ryan terus, kasih makan kue, foto-foto banyak banget. Papa Budi cerita soal bisnis kecilnya yang lagi susah. Mungkin nyari simpati. Aku cuma senyum-senyum aja, nggak banyak komentar. Pas mau pulang, Mama Lina peluk aku lama. Rina, maafin Mama ya. Mulai sekarang, Mama janji bakal baik sama kamu. Aku balas peluk, tapi pelukannya dingin dari aku. Sore harinya, ayahku datang seperti biasa. Kebetulan hari itu dia lagi di Jakarta buat meeting. Mobil mewahnya parkir di tempat yang sama. Dia turun pakai jas rapi, bawa tas berisi mainan baru buat Ryan. Pas masuk rumah, dia langsung notice suasana agak beda. Aku cerita pelan soal kunjungan mertua tadi pagi. Muka ayah yang biasanya tenang langsung berubah tegas. Malam itu mertua telepon lagi, kali ini bilang mau datang lagi besok. Tapi ayah bilang, besok ayah ada di sini, biarin aja mereka datang. Besok sorenya mereka datang lagi, kali ini bawa lebih banyak barang, susu formula mahal, popok 1 dus besar, baju bayi branded. Mama Lina senyum labar, tapi pas lihat ayahku duduk di kursi tamu sambil gendong Ryan, wajahnya langsung pucat pasi. Papa Budi berdiri tegak, tangannya gemetar pas jabat tangan ayah. Pak Hadi ya, salam kenal. Ayah senyum tipis, tapi matanya dingin. Jadi kalian berdua yang ngusir anak saya pas hamil besar ya? Ruangan langsung hening. Mama Lina gemeter banget, mukanya putih kayak kertas. Papa Budi nelen ludah berkali-kali. Iya Pak, kami salah besar. Kami nggak tahu. Kami minta maaf sebesar-besarnya, kata Mama Lina hampir berbisik. Ayah tarik nafas panjang, suaranya tenang tapi tegas, bikin bulu kudut berdiri. Saya nggak suka orang yang menghakimi dari penampilan luar. Rina anak saya satu-satunya. Dia hidup mandiri sejak SMA karena saya sibuk kerja. Dia pintar, cerdas, dan baik hati. Kalian beruntung punya menantu kayak dia. Tapi kalian malah menyakiti dia saat dia paling lemah. Mama Lina nangis kejar, duduk di lantai dekat kaki ayah. Maaf Pak, maaf, kami bodoh banget. Ayah lanjut, saya nggak larang kalian ketemu cucu. Ryan butuh kakek nenek. Tapi kalau mau dekat sama dia, perbaiki sikap dulu. Jangan nilai orang dari harta atau latar belakang. Nilai dari hati dan perbuatan. Papa Budi cuma ngangguk-ngangguk aja, mukanya pucat banget. Mereka pamit lebih cepat hari itu, nggak berani lama-lama. Setelah mereka pulang, ayah peluk aku. Kamu hebat, Nak. Ayah bangga sama kamu yang tetap sabar. Aku nangis di pelukan ayah. Kali ini nangis lega. Semua luka yang aku pendam berbulan-bulan kayak terobati sedikit demi sedikit. Malam itu aku sama Andi ngobrol panjang. Andi bilang, aku nggak nyangka mama papa segitu takutnya sama ayah. Aku cuma senyum. Biarin aja ndah, yang penting sekarang mereka tahu salahnya. Beberapa hari setelah itu, mertua sering telepon, nanya kabar Ryan, kirim uang bulanan lumayan besar, bilang buat keperluan cucu. Sikap mereka berubah 180 derajat, tapi aku tahu, di balik itu ada rasa takut kehilangan akses ke cucu dan mungkin juga ke keluarga kaya. Aku maafin mereka pelan-pelan, tapi batasan tetap aku pasang tebal. Gak gampang lupa rasa sakit pas diusir sendirian dengan perut besar. Setelah konfrontasi di bab lalu, sikap mertuaku benar-benar berubah 180 derajat. Mereka sering telepon, nanya kabar Ryan dengan nada manis yang dulu nggak pernah aku dengar. Mama Lina sering kirim paket, popok, susu, mainan, baju branded buat Ryan, bahkan vitamin dan suplemen mahal buat aku. Kadang transferan masuk ke rekening Andi dengan pesan, buat kebutuhan Ryan ya ndah, jangan sungkan. Awalnya aku agak cinik dalam hati. Sekarang baik karena tahu ayahku kaya ya.
Tapi lama-lama aku lihat ada perubahan yang kelihatan tulus. Mama Lina sering nangis pas telepon, bilang, "Mama nyesel banget, Rin. Mama dulu jahat sama kamu." Papa Budi juga mulai cerita masa kecil Andi, kayak lagi berusaha bangun hubungan ulang. Suatu hari mereka datang lagi ke kontrakan, bawa makanan masakan rumah, rendang, ayam goreng, sayur asem yang Mama Lina masak sendiri. Mereka duduk di lantai bareng kami, makan pakai tikar. Mama Lina gendong Ryan, nyanyi-nyanyi lagu nenek-nenek, matanya berkaca-kaca terus. Mama janjirin, mulai sekarang Mama bakal jadi nenek yang baik buat Ryan dan ibu mertua yang baik buat kamu. Aku diam lama, ngerasain emosi yang berlapis-lapis. Masih ada sisa sakit hati. Ingat pas diusir sendirian dengan perut besar, ingat komentar pedas mereka, ingat malam-malam aku nangis sendiri. Tapi aku juga lihat Ryan ketawa ngakak di gendongan neneknya. Dan aku sadar, aku nggak mau anakku tumbuh di tengah dendam. Akhirnya aku peluk Mama Lina, bilang pelan, "Aku maafin Mama sama Papa, tapi kita mulai dari nol ya, pelan-pelan." Mama Lina nangis kejer di pelukanku, badannya gemetar. Papa Budi ikut merah matanya, pegang tangan Andi erat-erat. Andi yang dulu sempat bilang nggak mau balik ke rumah orang tuanya, sekarang pelan-pelan luluh juga. Ayahku nggak pernah larang mereka datang. Malah dia bilang, Ryan butuh 2 kakek nenek, biarin aja mereka belajar dari kesalahan. Ayahku orang bijak, dia nggak balas dendam, cuma pasang batasan yang tegas tapi adil. Beberapa bulan kemudian, ayah selesai beli rumah besar di Jakarta Selatan. Rumah impian banget, 2 lantai, taman luas dengan rumput hijau, kolam renang kecil, 5 kamar tidur, garasi muat 3 mobil. Ada kamar khusus buat Ryan dengan wallpaper kartun, box mainan besar, dan ayunan di taman belakang. Hari pindah, aku berdiri di depan rumah baru itu sambil gendong Ryan. Aku nangis pelan, inget kontrakan kecil yang bocor pas hujan, inget jemuran popok di gang sempit, inget makan mie instan berdua sama Andi. Sekarang kami punya rumah yang bener-bener rumah. Ayah peluk aku dari samping. "Ini rumah kita bersama, Nak. Kamu, Andi, Ryan, dan ayah." Andi sekarang kerja di perusahaan ayah. Jabatannya manajer divisi baru. Gaji berkali-kali lipat dari sales dulu. Dia nggak keluar kota lagi, pulang sore tiap hari, langsung gendong Ryan dan main di taman. Aku lihat muka Andi sekarang lebih rileks, nggak ada kerutan khawatir di dahinya lagi. Ryan tumbuh jadi anak yang bahagia banget. Umur 2,5 tahun sekarang lari-lari di taman, panggil kakek ke ayahku, terus lari lagi ke Mama Lina yang datang bawa kue. Dia dikelilingi cinta dari 2 kakek nenek yang sekarang sama-sama sayang setengah mati. Mama Lina sering inep, bantu jaga Ryan, masakin makanan kesukaan aku. Papa Budi ajarin Ryan main bola di taman. Ketawa lepas pas Ryan jatuh, terus bangun lagi. Aku sama Mama Lina sekarang bisa ngobrol panjang. Dia cerita masa muda dia yang susah, kenapa dia dulu takut Andi turun derajat. Aku cerita masa kecil aku tanpa ayah, tanpa ibu. Kami nangis bareng, peluk bareng. Hubungan kami nggak langsung sempurna, tapi pelan-pelan jadi hangat beneran. Satu momen yang aku nggak akan lupa. Ulang tahun Ryan kedua. Kami rayain di taman rumah besar. Ayahku, Mama Lina, Papa Budi, semua ada di situ. Ryan pakai baju pesta, lari-lari bawa balon. Pas motong kue, Ryan duduk di pangkuan ayahku. Tapi tangan kecilnya narik tangan Mama Lina biar deket. Aku lihat dari jauh, air mata netes tanpa sadar. Andy notice, peluk aku dari belakang, bisik. "Kita berhasil ya sayang?" Malam itu setelah semua tamu pulang, aku duduk di teras sama ayah. Bintang-bintang kelihatan jelas, angin sepoi-sepoi. Ayah pegang tanganku, bilang, "Ayah bangga banget sama kamu, Rin. Kamu kuat, sabar, dan pemaaf. Kamu lebih hebat dari ayah." Aku nangis lagi. Kali ini nangis bahagia murni. Terima kasih ya, udah balik. Terima kasih udah bikin keluarga kita utuh lagi. Pelajaran hidup dari cerita ini, guys, aku pengen banget kalian ingat. Pertama, jangan pernah nilai orang dari penampilan luar, dari baju yang dipakai, rumah yang ditinggalin, atau latar belakang keluarga. Orang bisa kelihatan biasa aja, tapi di baliknya ada cerita besar, ada harta yang nggak kelihatan, ada kekuatan yang luar biasa. Mertuaku dulu salah besar karena itu, dan mereka bayar mahal dengan hampir kehilangan cucu dan menantu. Kedua, sabar itu benar-benar kunci.
Waktu aku diusir, waktu hidup susah, waktu nangis sendirian, aku sering pengen nyerah. Tapi aku pegang perutku, bisik ke Ryan yang belum lahir. Kita kuat ya, Nak. Dan ternyata sabar itu membuahkan hasil yang indah banget. Ketiga, maafin orang yang nyakitin kita bukan karena mereka layak, tapi karena kita layak hidup tanpa beban dendam. Aku maafin mertuaku karena aku nggak mau Ryan tumbuh lihat mamanya penuh amarah. Dan ternyata memaafkan bikin hati aku sendiri lebih ringan. Keempat, keluarga itu bukan darah, tapi juga usaha dan cinta. Andi, Ryan, ayahku, mereka keluargaku yang aku pilih dan yang memilih aku balik. Bahkan mertuaku sekarang jadi bagian itu lagi karena mereka berusaha memperbaiki. Sekarang hidup kami nyaman banget, aku nggak perlu jualan online lagi, tapi aku mulai hobi baru, bikin konten parenting di IG, cerita tips ibu muda, dan kadang cerita perjalanan hidup aku tanpa detail terlalu pribadi. Banyak yang DM bilang terinspirasi, bilang, "Kak Rina kuat banget, aku juga lagi susah, tapi jadi semangat." Ryan sekarang umur 2,5 tahun, cerewet lucu, suka nyanyi-nyanyi, suka peluk semua orang. Andi sama aku sering jalan-jalan akhir pekan, ke taman, ke mall, atau cuma duduk di teras lihat Ryan main. Ayah sering ajak kami liburan ke Bali atau Singapura, tapi kami lebih suka di rumah aja, bareng-bareng. Kadang aku duduk sendirian di kamar, buka album foto lama. Foto pas hamil besar di kontrakan kecil, foto Ryan baru lahir di rumah sakit biasa, foto kami makan mie instan di lantai. Aku senyum sendiri, air mata netes pelan tapi senyum lebar. Semua itu bikin aku jadi aku yang sekarang. Guys, terima kasih banget udah nemenin aku cerita dari bab 1 sampai bab 7. Kalian yang baca ini, yang like, yang komen, yang share, kalian bener-bener bikin aku ngerasa nggak sendirian waktu cerita ulang semua ini. Kalau kalian lagi susah, lagi disakitin orang terdekat, lagi ngerasa dunia nggak adil, inget cerita aku ya. Sabar, kuat, dan percaya bahwa suatu hari nanti keadilan dan kebahagiaan bakal datang. Jangan lupa, hidup ini kayak roda, kadang di bawah, kadang di atas. Yang penting kita tetap jadi orang baik, meskipun orang lain jahat sama kita. Kalau kalian punya cerita serupa, mertua julid, hidup susah tapi akhirnya bahagia, atau apapun, tulis di komentar ya. Aku baca semua, dan siapa tahu kita bisa saling menguatkan. Sekali lagi, terima kasih banget dari hati yang paling dalam. Like kalau kalian terharu, subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita berikutnya, dan nyalakan loncengnya ya. Aku sayang kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!